Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, di sini saya Nurlaili Rahmi, dosen jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada hari ini akan menjelaskan mata kuliah perbankan dengan materi Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank. Sudah siap untuk menyimak materi pada hari ini? Mari kita mulai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam sesuai dengan prinsip syariah sesuai pada hukum-hukum Islam. Kegiatan bank ini terdiri menjadi 3, funding, lending, dan jasa lainnya. Funding adalah aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah kegiatan funding atau kegiatan pendanaan. Sedangkan lending, setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit atau lending. Dan jasa lainnya, jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan inkaso, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing atau falas, jasa safe deposit box, traveler's check, bank card, bank draft dan letter of credit, bank garansi dan referensi bank serta jasa bank lainnya. Sejarah Bank Dunia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu. Di daratan Eropa, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan pedagang semula hanya di daratan Eropa saja, namun akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah dikenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1711, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda pada saat dulu adalah sedangkan di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya adalah sebagai berikut. Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis bank tersebut adalah 1. Dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, dilihat dari segi kepemilikannya, ditinjau dari segi kepemilikan ini adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Yang ketiga, dilihat dari segi status. Ini merupakan segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kegiatan-kegiatan bank. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Artinya, produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan dalam menentukan produk jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan bank umum adalah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan bank perkreditan rakyat adalah yang pertama menghimpun dana dan kedua menyalurkan dana.
Sedangkan yang ketiga, kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing. Satu, dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu. Dan yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank terbagi menjadi 4. Yang pertama, kantor pusat, merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai pada pengawasan terdapat di kantor ini. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Sedangkan kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau customer service saja. Penilaian kesehatan bank terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek permodalan yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Aspek kualitas aset yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Aspek kualitas manajemen adalah kualitas manajemen dapat dinilai dari kualitas manusia dalam bekerja. Aspek likuiditas secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Aspek rentabilitas, aspek ini menilai kemampuan bank dalam meningkatkan laba, tingkat efisiensi usaha, dan profitabilitas yang dicapai bank. Rasio lainnya yang juga menunjukkan aspek rentabilitas adalah rasio laba terhadap total aset atau return of asset dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Aspek sensitivitas. Yang dinilai dari aspek sensitivitas ini adalah tingkat perolehan laba yang harus dicapai dengan tingkat risiko yang akan dihadapi. Di sini mengukur seberapa sensitif laba yang akan diperoleh terhadap risiko yang akan terjadi. Dengan kata lain, semakin sensitif terhadap risiko, maka tingkat perolehan laba akan sulit diperoleh. Penggabungan usaha bank dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama merger, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang kedua dengan cara konsolidasi, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan yang ketiga, dengan cara akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi, biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya saja. Demikian penyampaian materi pada hari ini sehingga diperoleh kesimpulan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.